Pastinya kalau sekarang kan karena memang sudah berlalu. Sekarang proses hukum sedang tinggal menunggu kabar dari pihak kepolisian nanti sampai mana prosesnya gitu. Terkadang kalau misalnya kayak sekarang tuh lupa, cuman kalau misalnya lagi duduk, lagi sendiri, mengingat-ingat lagi kejadian itu, tampang si muka pelaku itu, wah itu bikin saya trauma, bikin saya takut gitu, bikin saya tuh sebagai perempuan tuh takut gitu. Ngelihat kejadian itu pada saat dia ngedekatin saya, pada saat dia ngedorong saya gitu. Dan itu bikin saya trauma sampai hari ini. Jadi kalau apa-apa tuh suka suka ketakutan gitu, jalan sendiri takut gitu. Kalau ke psikolog, aku pada saat almarhum meninggal, karena ya ke psikolog ya kita ngobrol, bercerita, sharing. Ya pastinya karena kita pengen istirahat, pasti dikasih resep obat gitu diminum. Terus saya merasa permasalahan itu tidak terselesaikan gitu. Saya lebih tenang kayak misalnya ketika saya sholat, saya nangis di situ, saya ungkapin semuanya. Ditambah lagi saya datang ke makam, itu rasanya lebih treatmentnya seperti itu mungkin buat saya. Nah kalau kemarin itu karena sudah mengalami yang pertama, saya rasa kayaknya saya nggak usah ke psikolog ya, karena satu pasti saya akan ngeluarin biaya. Terus kedua saya takutnya nanti ketergantungan dengan obat gitu. Jadi ya saya coba dengan berzikir, sholat, terus ya ke sana ke makam gitu, ngobrol sama papi gitu. Ya sama ya itu proses hukum tetap berjalan gitu. Pada saat itu sempat dari keluarga pelaku itu sempat datang untuk sempat mendatangi warung 2 atau 3 kali, saya lupa. Tetapi pada saat itu yang memberatkan saya adalah yang datang itu bukan pelakunya gitu. Yang datang itu adalah keluarganya. Dan itu yang akhirnya membuat untuk saya percuma mau satu rumah pun keluarganya yang datang menemui saya, bukan itu yang saya mau. Seharusnya pelaku yang datang pada saat itu hari kedua, ketiga, keempat atau keberapa datang ke sini bertemu saya gitu. Tapi ini nggak ada, hanya istrinya, anaknya gitu waktu itu yang datang dan memohon maaf. Dan saya rasa saya maafkan, tapi saya ingin proses hukumnya tetap berjalan. Iya, kalau anak kecil yang belum bisa bicara kita maklumin, diwakilkan oleh orang tuanya gitu. Oh anak saya salah, anak saya ngelakuin ini, mohon dimaafkan. Kan karena anaknya masih kecil gitu. Kalau ini kan sudah dewasa, seharusnya pelakunya itu yang datang. Saya waktu itu sempat bilang, kalau saja waktu itu si pelaku itu datang, ketemu ini, lupakan semuanya gitu. Rasa malu atau ketemu gitu, ngobrol, saya salah, saya gini. Ya saya nggak tahu apa yang akan terjadi saat itu gitu. Cuman ini yang datang bukan yang bersangkutan. Pada saat almarhum papi masih ada, ujian itu banyak juga yang datang dengan kami, khususnya dengan keluarga kami gitu, dengan antara kami gitu. Tapi karena memang kita selalu melewatinya berdua, terus diselesaikan berdua gitu. Jadi seperti masalah itu nggak terlalu berat gitu. Cuman ini pada saat papi udah nggak ada tuh kayak ada aja ya gitu. Selesai ini ada lagi. Kadang saya berpikir kemarin tuh orang-orang seperti itu gitu. Terus kejadian lagi di warung gitu. Setelah ini apa lagi gitu yang saya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Makanya cukup kaget, shock, sedih, macam-macam perasaan. Iya, kalau ngobrol itu saya paling ke makam. Saya pasti, kalau ingat papi, mau capek, mau apa di sini udah beres-beres, saya harus ke makam gitu. Saya cuman pengen duduk di sana. Kadang ada momen, sedih banget nih ngeliatin papi kayak ini papi mikir, papi ngapain ya di bawah gitu, rasanya pengen saya gali itu, pengen ayo pulang Pi,
pulang, ngapain di sini lama-lama gitu. Kadang kesana membawa kebahagiaan, bercerita tentang warung gitu. Kadang kalau lagi kangen banget kesana tuh nangis, cuma nangis aja. Kok gini ya gitu. Kenapa nggak saya aja yang duluan gitu, papi yang di sini gitu. Rasanya kesuksesan warung ini ada yang kurang tanpa papi gitu, karena kita berjuang bareng-bareng, terus sekarang harus cuman saya sama anak saya aja gitu ada di sini gitu. Ya sih, sedih pastinya. Saya tuh sejak papi meninggal itu kayak ngerasa gini Mas, tugas saya adalah membesarkan anak saya sampai dia sekolah setinggi-tingginya, sampai dia sukses, sampai nanti dia menikah, berkeluarga, punya istri yang menyayangi dia, yang menjaga dia, yang merawat dia. Udah selesai, kalau memang sudah selesai tugas saya mau ketemu sama papi, saya mau nyusul papi.